Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran dan fungsi e-bisnis dalam bisnis digital, yang beranggotakan Agus Supriyatin, Tony Hidayat, Erlin Sembiring, dan Julia Safira. Saya Julia Safira dan Erlin Sembiring yang akan mewakilkan dalam presentasi video kami. Yang pertama, ada pengertian e-bisnis. Fenomena e-bisnis tidak dapat disangkal telah menjadi tren mewarnai aktivitas bisnis di negara-negara maju maupun berkembang. Konsep baru yang berkembang karena kemajuan teknologi informasi dan berbagai paradigma bisnis baru ini dianggap sebagai kunci sukses perusahaan-perusahaan di era informasi dan di masa-masa mendatang. Menurut O'Brien, tahun 2005 menjelaskan bahwa e-bisnis adalah penggunaan internet dan jaringan serta teknologi informasi lainnya untuk mendukung e-commerce, komunikasi dan kerjasama perusahaan, dan berbagai proses yang dijalankan melalui web, baik dalam jaringan perusahaan maupun dalam para pelanggan serta mitra bisnisnya. Kemudian ada value chain, pembelian secara elektronik atau electronic purchasing. Value chain atau rantai nilai adalah strategi dalam memandang bisnis yang dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan yang merupakan hasil dari aktivitas perusahaan. Tujuan penerapan value chain yaitu perusahaan menerapkan value chain ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dalam sistem produksi sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan aktivitas yang terdapat dalam perusahaan. Yang kedua, ada metode analisis rantai nilai. Analisis value chain digunakan oleh analisis internal perusahaan untuk membantu memahami posisi sesuatu perusahaan atau organisasi yang dijalani agar mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif. Manajemen rantai pasok atau supply chain management. Manajemen rantai pasokan merupakan proses yang terintegrasi dari keseluruhan kegiatan pergerakan produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan yang meliputi informasi, dana, serta sumber daya lainnya yang saling terikat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem rantai pasok itu ada 3, dan yang pertama upstream supply chain, dan yang kedua downstream supply chain, dan yang ketiga internal supply chain. Proses manajemen rantai pasokan yaitu ada pelanggan melakukan pemesanan, ada perencanaan, ada pembelian, ada inventory, dan ada juga produksi. Penanganan dan pelayanan kepada pelanggan. Yang pertama yaitu kenali pelanggan Anda untuk mengetahui pelanggan Anda, memberi Anda kesempatan untuk memberikan perawatan yang personalisasi kepada mereka. Dan yang kedua adalah perbaiki kesalahan Anda, tujuannya adalah untuk mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi setiap saat. Dan yang ketiga itu bijaklah. Isyarat yang bijaksana seperti mengingat nama pelanggan, mengirimkan ucapan terima kasih bersama dengan pesanan atau merayakan ulang tahun pelanggan mungkin tampak sederhana. Dan yang keempat yaitu tanggapi pertanyaan dengan cepat. Konsumen menghargai kecepatan pengiriman seperti halnya mereka menghargai memiliki produk atau layanan mereka dalam serangka. Kerjasama dengan mitra bisnis. Pengertian mitra bisnis adalah rekan dalam mengadakan bisnis. Setiap operasional bisnis, seperti mengatur sumber daya manusia, mengelola arus keuangan, mempersiapkan infrastruktur perusahaan, dan hal lainnya bisa dikerjakan bersama rekan bisnis. Business to business. Business to business merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya kepada konsumen. Sebagai contoh, jika Anda menjalankan bisnis yang menjual bahan pakaian dan Anda melakukan penjualan ke store-store atau fashion yang ada. Business to consumer. Business to customer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Intra-business a business yaitu adalah pengguna e-commerce dalam lingkup internal perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kinerja dan operasi.
Customer to business adalah transaksi atau kegiatan pemasaran lainnya yang berasal dari konsumen dan diarahkan ke bisnis. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.